Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Di mana kalian berada yang saat ini mendengarkan podcast pertama saya. Perkenalkan, saya Safira Muzalifa. Di sini saya akan membawakan podcast yang berjudul Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Suku bunga. Dewan Gubernur menilai bahwa kestabilan ekonomi makro hingga Juni 2006 semakin membaik yang ditujukan oleh kecenderungan inflasi yang terus menurun dan tekanan eksternal yang cenderung mereda. Inflasi pada bulan Juni tercatat sebesar 0,45%, sedangkan inflasi Juni 2006 terhadap Juni 2005 adalah sebesar 15,53%. Setelah sekitar 1 tahun berada dalam tren kenaikan suku bunga, akhirnya Bank Indonesia pada awal Mei 2006 lalu mulai menurunkan tingkat suku bunga. Poin dari 12,75% menjadi 12,5%. Harga minyak dunia ini masih labil dan cenderung kembali naik yang dipicu oleh krisis Timur Tengah. Karena peristiwa keamanan di mana terjadi pertikaian antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Kondisi ini membuat pelaku pasar cemas terhadap kemungkinan adanya krisis yang meluas. Cadangan devisa dan uang primer. Berdasarkan indikator moneter BI, posisi uang primer pada akhir Juni yaitu sebesar 247,743 triliun, yang berarti mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya sebesar 11.360 triliun. Perkembangan impor. Berbeda dengan ekspor yang meningkat, maka realisasi nilai impor selama 4 bulan pertama tahun 2006 turun sebesar 3,7% dari nilai impor pada periode yang sama tahun 2005, yaitu US dollar 18,69 miliar menjadi US dollar 18,1 miliar. Sementara dalam periode yang sama impor non-migas mengalami penurunan dari US dollar 13,36 miliar menjadi US dollar 12,94 miliar. Kondisi ini dikhawatirkan akan membawa dampak terhadap turunnya ekspor non-migas pada 2-3 bulan mendatang. Karena umumnya komoditi sektor industri mempunyai import konten yang tinggi. Berdasarkan indikator-indikator ekonomi yang ada, dapat dilakukan analisis beberapa kondisi perekonomian Indonesia. Salah satunya analisis inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengertian dan sebab-sebab inflasi. Kenaikan dalam harga barang dan jasa yang biasa terjadi jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di pasar. Dalam hal ini lebih banyak uang yang beredar yang digunakan untuk membeli barang dibanding dengan jumlah barang dan jasa. Setiap negara pasti mengalami inflasi. Inflasi yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Inflasi disebabkan oleh sektor ekspor-impor. Jika ekspor suatu negara lebih besar daripada impor, akan mengakibatkan terjadinya tekanan inflasi. Tekanan inflasi terjadi karena semakin besar jumlah uang yang beredar di dalam negeri akibat penerimaan devisa. Inflasi disebabkan oleh sektor penerimaan dan pengeluaran negara. Sektor penerimaan dan mengeluarkan suatu negara yang defisit menjadi penyebab inflasi. Inflasi disebabkan oleh sektor swasta pengeluaran kredit dalam jumlah yang cukup besar untuk memenuhi permintaan kredit swasta dapat juga menyebabkan terjadinya inflasi. Hal lain yang menjadi penyebab inflasi yaitu sistem ekonomi kapitalis. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga barang ekspor seperti teh dan kopi di luar negeri. Munculnya suatu sikap dari produsen yang bersifat spekulatif diantaranya mengarahkan modalnya pada investasi baru dan kewajiban memproduksi berkurang, akan mengaruhi terjadinya PHK. Oke, segitu saja podcast dari saya. Apabila terdapat pembacaan yang salah atau terbata-bata, mohon dimaafkan ya. Maklum pertama kali podcast, hehehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next project podcast.